Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi saya ajak kita untuk melihat keseluruhan daripada perikop tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di sebuah kolam yang bernama Bethesda. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita tahu dalam ayat yang ke-5 ada seorang yang sudah 38 tahun dia mengalami kelumpuhan, dan orang ini tentu sangat menderita, dan dia sudah berusaha agar supaya dia bisa lebih dahulu masuk ke dalam kolam Bethesda supaya dia mengalami kesembuhan. Karena dalam perikop ini dikatakan jika ada seorang yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam ketika malaikat itu turun dan menggoncangkan kolam Bethesda, maka orang yang pertama turun masuk ke dalam kolam tersebut akan mengalami kesembuhan. Nah, ketika Tuhan bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dia memberikan alasan ini. Saya sudah berusaha untuk pergi ke kolam, tetapi ada orang lain yang mendahuluinya. Tetapi kita tahu dalam kisah ini, dalam ayat yang ke-8, Yesus berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya, orang ini mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Orang ini mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, karena dia sedang berhadapan dengan pencipta langit dan bumi. Dia sedang berhadapan dengan Yesus Kristus orang Nazaret, yang buta dia buat melihat, yang kusta ditahirkan, orang yang sakit pendarahan hanya memegang jubahnya dengan iman bahwa dia akan menjadi sembuh. 12 tahun dia mengalami pendarahan, dikatakan pendarahannya itu langsung berhenti. Dia mengalami kesembuhan. Bahkan anak Yairus yang sudah mati dibangkitkan, Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ketika badai mengancam nyawa murid-murid di Danau Galilea, Yesus berkata, diam dan tenanglah. Sehingga murid-murid berkata, siapakah orang ini sehingga danau pun bisa tunduk kepada dia? Wah, luar biasa. Orang ini berhadapan dengan pencipta langit dan bumi, dan dia berhadapan dengan orang yang maha kuasa, dan dia adalah tabib di atas segala tabib. Sehingga ketika Yesus berkata kepada dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dia langsung mentaatinya, dan dia bangun, dia mengangkat tilamnya, dan dia berjalan, dan akhirnya dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat. Walaupun kita tahu setelah dia mengalami mujizat, dia dipertanyakan oleh orang-orang Farisi yang memang hati mereka tidak memiliki kasih terhadap orang-orang yang sakit. Mereka tidak memiliki kepedulian terhadap jemaat-jemaat mereka, karena mereka kita tahu hanya mencari keuntungan. Untuk itu kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua, Yesus menghancurkan bisnis mereka di bait Allah. Penukar uang, money changer di dalam bait Allah, jual beli kambing, domba dan lembu dihancurkan oleh Tuhan. Dia angkat meja-meja mereka, dan ini tentu membuat mereka merasa terusik dengan sikap daripada Yesus. Tapi kita tahu motivasi Yesus, dia ingin agar supaya bait Allah dikembalikan ke fungsi yang semula, yaitu sebagai rumah doa, sebagai tempat di mana umat Allah digembalakan. Nah, ahli-ahli Taurat orang Farisi tidak peduli lagi dengan orang-orang yang seperti orang yang lumpuh ini, sehingga mereka bukannya bersuka cita, mereka bukannya senang dengan dia mengalami kesembuhan. Bayangkan jemaat mereka 38 tahun mengalami kelumpuhan, sudah disembuhkan. Bukannya mereka bersuka cita, mereka justru mempertanyakan mengapa dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, ini kiranya dijauhkan dari hati kita pada hari-hari ini. Kalau kita melihat ada orang yang terlantar oleh karena COVID-19, oleh pandemi COVID, oleh pandemik yang terjadi pada saat ini, jangan kita senang dengan melihat penderitaan orang lain. Jangan kita bersuka cita melihat orang lain menderita, di PHK dan mengalami mungkin jatuh miskin. Tetapi mari kita berbelas kasihan kepada mereka, sama seperti Yesus.
Dalam Matius pasal yang ke-9 dikatakan ketika dia melihat orang banyak, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala, maka timbullah belas kasihan daripada Yesus. Saya dan saudara adalah murid-murid Yesus. Untuk itu ketika kita melihat ada orang yang menderita, ada orang yang terlantar, ada orang yang mengalami penderitaan, baik oleh karena pandemi COVID-19 maupun oleh karena sakit penyakit, oleh masalah rumah tangga, masalah ekonomi, mari hati kita tergerak oleh belas kasihan. Nah, di dalam kisah ini para Farisi tidak memiliki belas kasihan, sehingga mereka justru menghakimi orang ini yang disembuhkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus berbeda, dia memiliki belas kasihan. Untuk itu dia menghampiri orang yang sudah 38 tahun mengalami kelumpuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan Yesus tahu orang ini menderita kelumpuhan. Ini juga kiranya mengingatkan kepada kita pada hari-hari ini, sebagaimana Yesus tahu orang ini mengalami penderitaan oleh karena kelumpuhannya, oleh karena susah payah dia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Demikian juga Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pada hari-hari ini. Yesus Allah yang Maha Tahu. Dia tahu Nathanael sedang berada di bawah sebuah pohon, walaupun Yesus tidak ada di situ. Dia Maha Tahu, bahkan firman Allah berkata, dia tahu isi hati daripada orang-orang yang berbicara dengan dia. Dia tahu pikiran mereka karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Oh, luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia tahu apa yang menjadi kesulitan saudara mencari pekerjaan, dalam berbisnis, kesulitan saudara dalam melayani pada masa pandemi COVID ini. Dia tahu saudara membutuhkan mungkin untuk membayar tagihan-tagihan, membayar kewajiban-kewajiban saudara, sementara penghasilan mungkin tidak lagi sama seperti ketika belum terjadi pandemi COVID-19. Dia tahu kesusahan saudara. Untuk itu, apa yang menjadi halangan bagi saudara untuk semakin percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya? Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia, minta kepada Dia apa yang saudara butuhkan, karena Dia berjanji, mintalah maka kamu akan diberikan. Dia berjanji barang siapa mengetok, maka pintu akan dibukakan baginya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bahkan untuk menyelamatkan saya dan saudara, Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bagi saya dan saudara? Ingat, Yesus tahu saudara membutuhkan. Saya ulangi lagi, Yesus tahu saudara membutuhkan, dan Dia siap memberikan kepada saudara apa yang saudara butuhkan. Sebagaimana Dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan hanya diperlukan iman dan ketaatan untuk dia mengalami kesembuhan, mujizat setelah 38 tahun mengalami kelumpuhan. Bagaimana dengan iman saudara? Bagaimana dengan ketaatan saudara? Percayalah kepada Tuhan dan taatlah kepada firman-Nya, maka saudara akan mengalami mujizat. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Dan bagi saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan ini, silakan like, beri komentar, share dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom. Shalom.